Oke, puji nama Tuhan ya, dan kita sebelum akan mulai, kita akan dipimpin worship dan juga akan dipimpin doa pembuka oleh Sister Alicia. Silahkan Sister Alicia. Mari kekasih Tuhan, kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan sehingga kami dapat berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat Bapa. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami bisa memberikan pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan kepadamu Bapa, serta juga untuk Pak Harun dan Ibu Yohana yang akan memberikan firman ataupun kesaksian Bapa. Biarlah dalam kegiatan kami pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap pelayan dan pelayan-pelayan yang melayani pada ibadah pada malam hari ini Bapak di Miracle on Tuesday, melalui pemain musik dan setiap orang yang mengambil bagian dalam kegiatan ini. Biarlah ibadah kami hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal hingga pada akhirnya. Sertai dan bimbing kami terus Tuhan, agar tetap dan selalu menjalankan kewajiban kami setiap hari dengan baik. Buat saudara kami yang masih belum hadir di Zoom pada malam hari ini, menuju ini Tuhan sertai dan buat kami semua bisa berkumpul dalam Zoom pada malam hari ini di Miracle on Tuesday bersama-sama. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami mau memulai ibadah pada malam hari ini. Haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih Sister Alice, doa yang sangat luar biasa. Kita imani, kita yakin dan percaya kita malam ini akan bersuka cita, amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh yang tidak lagi sibuk, dibuka ya camnya biar kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wah, ini nih lagi penyembahan beneran, biar worship leadernya tuh semangat juga, oke? Oke, silahkan hambanya Pak Pendeta Ronald. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik. Haleluya. Kita angkat pujian, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, oh, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Dia sungguh baik. Dengan
Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan selain dengan pujian dan sembah kami dari hati kami. Ini kami anak-anak-Mu kembali hadir bersama-sama untuk memuji dan menyembah. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi datang menyembah Dia, memuji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari saudara, kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita renungkan perbuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kehidupan kekal Dia beri bagi kita. Kedamaian, sukacita surgawi nyata bagi setiap kita orang percaya, bagi setiap anak-anak Tuhan. Di tengah badai yang bergelora sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya terus dicurahkan, kebaikan-Nya, anugerah-Nya yang besar terus mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu, haleluya, terjadi bagiku. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bagi Yesus segala pujian. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku, sampai selamanya ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Engkaulah Allah kami yang hebat, Yesus. Kau sucikan kami, Kau layakkan kami, Kau basuh kami dengan darah-Mu. Kami dilayakkan menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami dilayakkan menjadi warga kerajaan surga. Kami dijadikan anak-anak kerajaan-Mu. Kami bersyukur, oh Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu menyembah-Mu, memuji-Mu, Yesus Tuhan kami. Yesus Raja kami, oh Juru Selamatku, Pembebasku, Penyembuhku, oh kekuatanku, kemenanganku, hanya Kau Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dan apapun yang terjadi hari-hari ini, kami akan terus meninggikan nama Yesus. Kami akan terus menyembah Engkau, lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Kami akan tetap menyembah, memuliakan Engkau. Haleluya. Oh, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Haleluya. Bibir kami mau memegahkan-Mu, kami mau memegahkan-Mu Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering, tiada berair, tak tahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat
kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, haleluya, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, bibir kami memegahkan-Mu, bibirku kan memegahkan-Mu segenap hidup kami Tuhan. Bibirku kan memegahkan-Mu. Kerinduan kami memuliakan-Mu, membesarkan-Mu Tuhan. Biar banyak jiwa boleh mengenal Engkau, banyak jiwa datang menyembah Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan, Allah, Raja yang layak disembah, satu-satunya juru selamat kami, penolong kami, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami rindu selalu memegahkan-Mu, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu, membesarkan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu besar, Engkau begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami mau terus memegahkan-Mu, menyembah-Mu, memuliakan Engkau selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan pada host. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Dan sukacita ya, yang sukacita mari kita lambaikan tangan kita sebagai bahwa kita merasa dan diberkati dan Tuhan mengurapi kita malam ini ya, lewat pujian dan penyembahan malam ini. Kita sungguh-sungguh disegarkan ya. Amin, kasih-kasih Tuhan. Dan saat ini kita waktunya akan mendengarkan isi hati Tuhan lewat hambanya PDM Bapak Harun Ronak Salim. Bapak Harun ya, dan nanti kesaksian oleh Ibu Gembala Ibu
Ibu Johana Ekawati. Kita menang atas masalah ya malam ini dan malam seterusnya dan hari-hari seterusnya. Amin. Mari kasih Tuhan kita dengarkan firman Tuhan. Silakan namanya. Shalom semuanya, selamat malam ya. Sebelumnya saya berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami ucap syukur. Engkau luar biasa buat kami semua ya Tuhan. Kami boleh bertemu walaupun kami melalui online ya Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami, di dalam setiap tempat di mana kami berada. Kami tahu Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di antara kami. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kau sertai kami, biar kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berikan hikmat, kekuatan daripadamu Tuhan. Sehingga apa yang hamba sharingkan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu yang kudus, dan setiap kami disertai dengan urapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik, shalom semuanya. Selamat malam. Apakah suara saya cukup jelas? Bisa angkat jempolnya. Jelas. Cukup jelas ya. Jelas, ya. Karena saya takut kurang jelas suaranya. Kendala mungkin lagi hujan ya. Terima kasih untuk Bu Susan yang memberikan kesempatan buat saya malam ini boleh sharing firman Tuhan ya. Terima kasih untuk Michelle juga tadi Elis ya tadi yang doa ya. Dan juga hambanya Pak Ronald, terima kasih pujiannya. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan. Nah, malam ini saya mau sharing firman Tuhan ya. Tentunya kita senantiasa merindukan ya akan firman Tuhan dalam hidup ini. Tanpa firman Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Karena itu kita sangat membutuhkan firman Tuhan dan pelita bagi kita, kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ayat 30. Putus-putus ya? Ayat pertama sampai ayat ke-6. Ya, ayat ke-6. Putus-putus ya? Iya, tadi terputus-putus. Tadi Mungkin terputus-putus. sinyalnya kurang bagus ya. Sinyalnya Sekarang kurang ada. bagus ya. Sekarang cukup? Oke, cukup. Ya, saya pelan-pelan ya. Tema malam ini yang akan saya sharingkan firman Tuhan itu menang atas masalah. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6 saya bacakan firman Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Hisir, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Terputus lagi hambanya. Salam. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing kata ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya dalam siapapun ya itu pasti punya masalah dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Jangan sampai kita berpikir kalau kita menjadi orang percaya maka masalah itu tidak ada. Itu tidak ada. Ya, tidak ada ketika kita dalam Tuhan itu tidak mungkin tidak punya masalah. Ya, selalu pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita meresponi sikap kita untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Nah, malam ini kita mau belajar seorang raja, yaitu Daud, tentang kisah Daud yang mengalami masalahnya cukup berat sekali yang dihadapinya. Dan kita tahu siapa Daud. Daud itu seorang raja, ya. Nah, dia mengalami masalah. Di situ dikatakan kisahnya diceritakan bahwa
Raja Daud itu sedang dalam penyerangan atau pengejaran daripada Raja Saul. Siapa Raja Saul? Saul itu adalah mertuanya sendiri, ya. Dia mau membunuh Raja Daud. Kenapa dia mau membunuh Daud? Karena ada kebencian. Kenapa kebencian? Karena ada iri hati. Kenapa iri hati? Karena rakyat banyak dikatakan bahwa Daud itu bisa mengalahkan berrasa-rasa. Sedangkan Saul itu hanya beribu-ribu. Ini yang menyebabkan hati Saul itu tidak terima, iri, sehingga timbul kebencian dan akhirnya ingin untuk membunuh Daud. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, biarlah kita harus jaga jangan sampai timbul hati kita memiliki hati yang iri. Iri hati itu bahaya, akan menimbulkan kebencian. Kebencian itu akan sampai kita akan, walaupun dia seorang mertua, dia mau membunuh mantunya sendiri. Wah, itu sesuatu yang harus bertobat ya, seorang perempuan ya. Kita nggak pernah jumpai, ya mungkin kita di antara kita nggak ada alami masalah seberat daripada Raja Daud ini. Daud itu begitu banyak memiliki satu masalah, menghadapi satu masalah yang berat. Ya, tidak hanya ketika dia dikejar oleh Raja Saul, lalu dibantu oleh Raja Ahis, ya. Dan akhirnya Raja Ahis memberikan tempat buat Raja Daud, itu ditempatkan di Ziklag, ya. Daud bersama istrinya, anaknya, pasukannya itu ditaruh di tempat Ziklag untuk supaya menyelamatkan mereka. Suatu hari Raja Ahis itu Daud itu karena ingat pengen balas budi, dia akan nolong Raja Ahis itu. Dan dia waktu dia berangkat ke sana, ketemu dengan Raja Ahis, Ahisnya tidak menerima untuk dibantu, hanya suruh dia pulang. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, suruh pulang. Nah, waktu Raja Daud dan semua rombongannya, pasukannya itu sampai di Ziklag di ayat ketiga, di situ dikatakan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyatnya yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Satu masalah lagi, ya, masalah yang berat sekali. Istrinya, anaknya, pasukannya, hartanya, semua ditawan oleh orang Amalek. Orang Amalek itu sangat kejam sekali. Dan itu membuat mereka sangat pedih hati mereka, sangat sakit ya. Di situ dikatakan sampai tidak kuat lagi dia akan menangis. Nah, itu betapa beratnya. Ya, betapa Saudara bukannya ikut memberantas judi online, sejumlah pegawai ada yang dan digital, pembiji, ada suara lain ya. ini berjalan dengan situs judi online. Ya, saya teruskan. Jadi Daud itu mengalami masalah, satu pergumulan yang berat sekali. Sampai di situ dikatakan tidak kuat lagi untuk menangis. Wah, itu saya kalau bayangkan itu benar-benar pergumulan tuh, masalah itu berat sekali. Ya, lalu tidak itu aja. Ya, kalau diistilahkan sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Dia terus menerus di dalam ya di ayat selanjutnya dikatakan Daud itu sangat terjepit. Ya, hartanya sudah dijara, istri dan anaknya ditawan. Di ayat 6a-nya dikatakan Daud sangat terjepit karena rakyatnya mengatakan bahwa dia hendak menemparin dia dengan batu. Jadi orangnya sendiri akan melempari batu kepada Raja Daud. Itu satu persoalan, satu masalah yang berat sekali. Tetapi kalau kita baca ya, akhir daripada cerita apa yang dialami oleh Daud. Daud itu mengalami kemenangan. Ya, Daud mengalami kemenangan atas masalah. Daud mengalami kemenangan atas pergumulannya dalam hidupnya. Di ayat 18-19 di situ dikatakan Daud Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak-anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa kembali oleh Raja Daud.
Ini luar biasa, ya. Itu Daud mengalami kemenangan atas masalah yang dihadapi, semua dipulihkan kembali. Dan saya percaya kita pun rindu ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, pergumulan seberat apapun, kita menang, kita dipulihkan ya oleh Tuhan yang dahsyat atas hidup kita. Nah, kita mau belajar bagaimana sih langkah apa sih yang dilakukan oleh oleh Daud sehingga dia boleh atau berhasil menang atas pergumulan akan masalahnya. Yang pertama, di ayat 6b itu dikatakan, di situ ada katakan menguatkan kepercayaannya ya di ayat 6 ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi langkah yang dilakukan oleh Raja Daud supaya dia mengalami kemenangan atas pergumulan masalah yang dihadapinya. Langkah pertama itu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya ketika kita mengalami satu tekanan, satu masalah, satu pergumulan yang berat, akan menguras akan pikiran kita. Kadang-kadang kita sudah tidak bisa berpikir dengan baik lagi. Saking beratnya, saking pergumulannya, tekanan yang ada, kita tidak bisa berpikir dengan baik. Bahkan kalau ada orang lain akan menasihati kita pun, saya kira itu kita tidak bisa untuk menerima. Saking beratnya masalah dalam hidup ini. Seperti Raja Daud ini. Tapi kita mau belajar bagaimana sikap daripada Daud. Langkah apa yang harus dia lakukan, yang harus dia kerjakan. Yaitu dia menguatkan kepercayaannya. Bukan kepada yang lain. Bukan mencari ilah lain. Bukan cari pertolongan yang lain. Tapi sikap dia yang pertama, itu dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Menguatkan kepercayaannya. Karena itu kalau kita punya masalah, tidak bisa ditolong. Yang paling bisa menolong kita itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jangan kita terus jatuh. Tapi kita harus bangkit. Kita harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapinya. Yang pertama sikap kita itu yang Daud yang lakukan. Dia menguatkan kepercayaan hanya kepada Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan itu segalanya. Itu ada sumber hidupnya. Amin. Ada firman Tuhan dikatakan, jika engkau tahu hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi hal yang pertama, Daud lakukan itu kepercayaan. Menguatkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan Yesus yang dahsyat. Karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, mungkin kita bertanya bagaimana sih caranya kita menguatkan akan kepercayaan kita sama Tuhan. Tidak ada lain. Ada firman Tuhan yang menjadi prinsip dalam hidup saudara dan saya. Amin. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi bagaimana langkah kita untuk menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan? Kita pegang firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Bukan kata manusia, tapi kata firman Tuhan. Dan firman itu yang menjadi pegangan dalam hidup kita, menjadi prinsip dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, kita yakin dan percaya, pasti ada jalan keluar. Ini yang nomor satu. Kita percaya akan menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Kita tahu dan kita percaya segala masalah pergumulan kita itu pasti ada jalan keluar. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita? Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi yang kedua, untuk menguatkan kepercayaan kita, yaitu kita harus serahkan. Serahkan masalah kita ke dalam hidup kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya mengalami banyak masalah, ya satu persatu saya hadapi, tapi semuanya saya bisa keluar melewati akan semua masalah demi masalah yang saya hadapi. Jadi kita harus percaya tidak ada keraguan di dalam Tuhan. Ya. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa langkah apa Raja Daud bisa mengalami kemenangan? Ya. Yang kedua, setelah dia menguatkan kepercayaannya, tenangkan hatinya, baru dia mencari wajah Tuhan. Ya.
1 Samuel 30 ayat 7 dan ayat 7 sampai 10. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar rombongan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu, berhentilah di sana. Jadi hal yang kedua, langkah yang dilakukan oleh Raja Daud supaya dia mengalami kemenangan atas masalah pergumulan hidupnya. Yang setelah dia menguatkan imannya, menguatkan kepercayaan sama Tuhan. Yang kedua, dia baru mencari wajah Tuhan. Saya percaya ketika kita punya masalah, bisa kita dekat, bisa jauh dari Tuhan. Tapi langkah kita yang seperti Daud, dia setelah dia tenangkan hati, dia mencari Tuhan. Ya, dia mencari Tuhan. Di situ dikatakan dia perintahkan untuk ambil baju efod. Ya, zaman dulu itu pakai itu baru menghadap Tuhan. Tapi sekarang kita luar biasa, kita punya imam besar yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa langsung untuk berhadapan sama Tuhan, ya, tanpa untuk memakai pakaian-pakaian apa, tapi kita dengan hati saya datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Sama Tuhan. Karena itu hati yang kita itu bukan kepada masalah kita. Halo, maaf hamba tuannya. Sepertinya sinyalnya kurang bagus ya, terpental. Kita nunggu sesaat ya. Minta maaf ya, kasih-kasih Tuhan, karena memang hujan ya. Di tempat saya juga ini hujannya cukup deras dan dari sore, jadi mungkin mengganggu jaringan seperti itu. Apalagi kalau pakai. Oh ya ini, silakan namanya. Terpental tadi ya. Baik. Nah, tadi sampai di mana ya? Sampai perhatian ya. Ya silakan. Jadi langkah kedua itu mencari Tuhan, ya. Langkah kedua itu mencari Tuhan, ketemu sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan apa yang harus kita lakukan. Jadi dalam hidup ini, tentunya kita ketika punya masalah dalam hidup ini, perhatiannya bukan pada masalah dengan diri kita. Perhatian kita adalah kita sama Tuhan. Itu yang paling penting. Ketika kita perhatikan hubungan kita sama Tuhan, kalau hubungan kita terbaik, pasti akan baik. Kalau hubungan kita kurang baik, tentunya ada hal-hal yang kita harus hadapi. Ya, jadi pastikan memperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Jadi kalau ada ayat Tuhan dikatakan kalau bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita, bukan telinga Tuhan tidak tajam untuk mendengar, untuk menolong kita. Tapi yang menjadi halangan kita itu adalah dosa kita. Nah, hal itulah yang harus kita perbaiki ketika kita punya masalah. Kita perhatikan hubungan kita. Kita perbaiki hubungan kita sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu pasti tolong kita. Ya, seperti saya alami ya nanti kesaksian Ibu Yohana ya saya apa yang saya hadapi masuk dapur api gitu ya. Yang pertama saya imani, kedua saya minta ampun, ya pertama percaya, minta ampun, dan minta tolong, Tuhan tolong kita semua. Lalu langkah yang ketiga, ya langkah ketiga di ayat 11 dan 12. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Jadi langkah apa yang dilakukan oleh Raja Daud sehingga dia mengalami
menang atas masalahnya. Yang ketiga, di tengah kondisi yang punya masalah pergumulan, dia tidak berhenti untuk menolong orang. Di situ firman Tuhan katakan ada seorang pemuda yang 3 hari 3 malam tidak ada makan. Daud memberikan makan. Artinya dalam kondisi pergumulan kita, masa kita tetap kita terus berbuat baik. Tetap berbuat baik, menolong orang. Itu langkah kita yang kita akan mengalami kemenangan atas masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Ada ayat firman Tuhan yang luar biasa dikatakan Amsal 11:17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi hal ketiga, ketika punya masalah, kita tetap berbuat baik. Menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Daud. Dia tetap punya masalah, tapi dia tetap menjadi berkat. Amin. Menolong orang lain. Lalu yang di 21-24, ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikut Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberikan salam kepada mereka. Kemudian mulai berbicara semua orang yang ikut pergi bersama dengan Daud itu, katanya mereka, istrinya dan anak-anaknya itu boleh mereka bawa. Dan biar Daud berkata, janganmu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita rombongan yang menyerang kita. Nah, ketika Tuhan izinkan Daud untuk mengejar rombongan itu, dan waktu dia berangkat harusnya 600 orang. Tapi yang 200 orang itu kelelahan, tinggal. Akhirnya yang berangkat 400. Dan 400 orang yang berhasil menjara kembali, membawa istri dan anak kembali. Waktu membawa kembali dari 400 orang, ya kalau kita berpikir sih Cengli ya, dia yang bekerja keras, dia yang menghadapi musuhnya, dia menang, terus balik yang tidak berikut perang, masa enak-enak untuk terima. Jadi dari 400 orang tidak mau untuk memberikan kepada 2 orang yang tinggal itu. Tapi Daud yang luar biasa, dia ngerti bahwa pertolongan Tuhan itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Dia berbijak, dia tidak hanya mendengar kata yang 400 orang, tapi dia berpikir itu karena Tuhan. Nah, sehingga itu bagikan tidak ditahan, semua dikembalikan. Seandainya Daud itu mendengar kata-kata mereka, saya percaya itu akan timbul masalah baru. Ada peperangan di antara mereka akan terjadi lagi. Nah, ini langkah selanjutnya kita harus lebih bijak untuk mengambil keputusan, ya. Kadang-kadang kita dalam satu pergumulan yang berat, seringkali kita salah mengambil keputusan. Ya atau ya, bisa jadi ya. Nah, saya pun mengalami waktu kita mengalami satu pergumulan. Tadinya kalau saya putuskan mengikuti ada tawaran, saya akan terjerat lagi akan masalah yang baru. Ya, nanti istri yang bersaksi juga cerita tentang ini ya. Saya berdoa kiranya sharing firman Tuhan pada malam ini ya, bagaimana kita bisa menang atas masalah. Kalau kita pelajari dari Raja Daud bagaimana langkah mereka, langkah daripada Raja Daud yang diambil. Yang pertama, hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, cari wajah Tuhan, berdoa sama Tuhan. Yang ketiga apa? Yang ketiga tetap menjadi berkat di tengah-tengah kondisi ya masalah dalam pergumulan. Kita tetap jangan lupa tetap menolong orang. Selama kita masih bisa menolong orang, kita tetap bisa untuk menolong orang, kita jalankan. Dan yang keempat harus berbijak dan bijaksana ya. Ada bijaksana, harus berbijaksana
untuk mengambil keputusan langkah apa yang harus kita kerjakan. Saya kira itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya lanjut kesaksian Ibu Yohana ya. Michelle, Tuhan berkati. Kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah selfie juga ya, dan kita mendengarkan apa sih kesaksian dari hambanya ini, dan pastinya akan menjadi berkat dan jadi rema buat kita semua ya. Mari kita siapkan hati, kita mendengarkan kesaksian oleh hambanya. Silakan Ibu Yohana. Ya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur sama Tuhan ya. Tadi kita boleh menyanyikan lagu Hanya Oleh Kemurahan Tuhan. Aku ada sampai hari ini. Dan itu betul-betul yang saya alami bersama suami. Kalau saya masih hidup dan suami juga masih hidup, ini benar-benar karena kasih karunia Tuhan. Dan saya akan Amin. saksikan tepat pada hari ini, tanggal 5 November, itu kejadiannya 13 tahun yang lalu. Jadi tepat hari ini, 5 November 2011. Jadi pada saat Ibu Susan mau minta kesaksian ya, itu antara Selasa atau Kamis gitu ya. Suami saya sih waktu itu pernah bilang hari Kamis aja, tanggal 7. Nah, pas waktu Bu Susan tunjukin flyer, ternyata saya pikir itu tanggal 7 orang itu yang akan menyampaikan kesaksian dan firman Tuhan. Saya nggak lihat lagi, ternyata itu tahun 2023. Nah, suami saya sudah menjawab di Ibu Susan bahwa dia akan hari ini firman Tuhan dan satu kesaksian. Dan jadi saya benar-benar kaget juga gitu loh. Kenapa? Ya karena memang hari inilah, tanggal 5 November inilah, happy birthday, ulang tahun gitu ya. Tepat 13 tahun yang lalu itu kejadian yang saya alami bersama suami. Jadi waktu itu masuk ke dapur, saya bilang sama suami saya bangunin suami saya bilang kok ada bau gas gitu ya. Jadi ada bau gas, kemudian suami saya keluar, kemudian suami saya udah beresin semua. Waktu itu kita sudah buka semua. Jendela-jendela, pintu belakang, semua udah kita buka. Jadi semua sudah kita buka semua. Jadi kita pikir kan udah nggak kenapa-napa dan tabung gas juga semua udah dibenerin, udah kita pikir udah nggak kecium bau lagi karena udah nggak kecium bau lagi karena sudah tercampur karena waktu itu saya pakai aromaterapi jadi itu kecampur antara bau gas dan bau di aromaterapi itu. Nah makanya sejak saat itu kejadian itu sampai hari ini saya tidak pernah lagi memakai yang namanya aromaterapi lagi ya. Tiba-tiba saya nyalakan gas Putus-putus, itu Bu Yana. kompor ya, saya nyalakan kompor. Putus-putus. Kenapa ya? Oh, Posisinya atau gimana ya? sinyal kali ya. Coba ya. Sekarang udah belum? Udah. Nah, Udah. jadi waktu pagi itu ya setelah beres semua, udah saya pikir sudah oke dan nggak terjadi apa-apa. Jadi saya nyalain kompor. Dan tanpa saya sadarin waktu saya kompor saya kompor gas yang portable punya ya, yang gede, yang bawahnya udah ada yang ada ovennya juga sekalian, jadi gede ya. Modena mereknya. Jadi saya pikir ya aman lah, katanya kan memang kompor seperti itu kalau terjadi apa-apa dia secara otomatis akan mati atau apa ya. Dan saya juga nggak tahu pada saat nyalakan tuh kompor terjadi ledakan. Dan ledakan itu cukup keras karena gas saya kan besar ya, bukan yang kecil, yang besar. Jadi kenceng banget. Jadi orang itu mendengar itu seperti suara bom yang meledak. Jadi ada suara bom yang meledak gitu. Jadi dari rumah saya sampai ke depan itu yang di dekat hypermart itu mereka dengar ada suara ledakan. Dan itu dahsyat banget. Dan itu kalau bukan karena pertolongan Tuhan, sampai detik hari ini memang saya dan suami udah nggak ada. Dan orang menganggap bahwa kita berdua itu udah meninggal gitu ya. Posisi saya ada di depan kompor. Pada saat ledakan saya sempat hilang. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi posisi saya Tuhan Yesus baik dan dahsyat. Di luar nalar dan di luar pikiran manusia. Posisi saya tetap berdiri. Harusnya secara logika depan kompor meledak, gas meledak, itu saya akan terlempar. Dan di belakang saya tuh tembok. Gitu ya. Tapi dahsyat ada tangan Tuhan yang menolong dan tangan Tuhan yang menopang. Amin. Saya nggak sadar, tapi posisi saya tetap berdiri. Jadi ada yang
yang menopang saya, ada yang pegangin saya. Jadi yang ada bersama-sama saya juga, berdua di dapur waktu saya nyalakan kompor, suami saya di sebelah saya. Itu saya nggak dengar suami saya teriak, itu saya nggak dengar. Sus, ampuni saya. Tapi saya nggak tahu berapa lama, tapi yang saya tahu saya cukup lama. Karena suami saya udah gerak untuk beresin yang lain ya. Ada api-api kecil, kecil-kecil aja kena kertas, dengar sama sekali. Nah, pada saat saya sadar, saya cuma dengar suami saya teriak, Tuhan Yesus, ampuni saya. Nah, saya langsung ikutin juga. Suami saya ngomong begitu, saya ikutin juga. Saya teriak sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Kemudian suami saya langsung suruh keluar. Tapi karena saya lihat ada api-api kecil, ya saya mati-matiin dulu gitu loh. Suami saya bilang, keluar, keluar gitu. Dan posisinya dua anak saya masih tidur di kamar. Dan dahsyat Tuhan, dan dahsyat juga. Perlindungan Tuhan itu sempurna atas keluarga kami. Jadi yang terjadi ledakan, pintu kamar yang begitu kokoh, itu bisa roboh. Pintu kamar anak saya ya, itu roboh. Dan itu hampir menimpa tempat tidur anak saya. Jadi hampir menimpa tempat tidur anak saya, tapi tangan Tuhan sekali lagi menarik anak saya, sehingga anak saya pun tidak kena yang namanya pintu. Padahal kalau dilihat dari posisi tempat tidur, itu dia pasti kena. Dahsyat Tuhan Yesus itu. Anak saya bangun, kaget, anak saya juga teriak-teriak minta tolong gitu ya. Dan puji Tuhan, dua anak saya selamat, nggak mengalami luka bakar sedikit pun. Dia benar-benar, ya cuma ada luka kecil aja karena kebaret atau apa ya. Tapi benar-benar Tuhan lindungi. Pintu itu benar-benar jatuh di tempat tidurnya. Pintu jatuh di tempat tidur, tapi anak tidak kena. Gitu. Nah, kemudian setelah kita turun, disuruh turun semua, satpam datang, tolongin. Kemudian tetangga depan itu membantu kami. Jadi anak saya dua ada di rumah mereka, kami berdua dibawa ke rumah sakit. Dan kita juga nggak tahu kedahsyatan dari ledakan gas itu. Jadi dari samping rumah saya itu 4 rumah dari rumah saya itu ngalami roboh, plafonnya pada rusak semua. Bahkan belakang rumah saya pun kena. Depan rumah saya pun kena. Jadi 4 sederet, belakang kena, depan kena. Itu saking kenceng dan dahsyatnya. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit terdekat, Siloam, ke IGD ditolongin segala macam, tapi karena mereka tidak mempunyai peralatan yang lengkap, karena menurut mereka bahwa luka bakarnya terlalu parah, jadi diagnosa dari dokter, luka bakar saya 68%, suami berapa persen juga kurang lebih hampir sama ya. Jadi mereka nggak bisa, akhirnya saya dirujuk ke 2 rumah sakit. Yang pertama Pertamina, yang kedua RSCM. Nah, tapi dari dokter Siloam bilang peralatan sebenarnya yang paling lengkap adalah RSCM. Pertamina itu kadang-kadang pinjam peralatan dari RSCM. Akhirnya dibawalah kita ke sana. Dan kondisi saya hari itu, saya benar-benar nggak ngerti, saya nggak ngalamin sakit apapun. Dan seolah-olah saya nggak bisa melihat keadaan tubuh saya. Jadi saya itu nggak, karena saya nggak merasa sakit, nggak merasa pedih, nggak merasa panas, saya minta pulang. Karena saya merasa bahwa tubuh saya itu nggak kenapa-napa. Saya itu sehat, nggak kenapa-napa, nggak sakit, nggak ada rasa panas. Saya bilang saya pulang aja, orang saya nggak kenapa-napa, kenapa mesti harus dibawa ke rumah sakit lagi, mesti kenapa dirujuk lagi. Saya nggak ngerasain itu. Tapi teman-teman saya yang datang ke rumah sakit dan dia mengantar saya sampai ke RSCM, dia bilang nggak bisa. Dia ngelihat bahwa kulit saya itu udah kelewer-kelewer, udah nggak tahu, udah nggak berbentuk apa, dan muka saya juga mereka udah nggak kenalin saya gitu loh. Muka saya pun kena gitu, nggak kenalin saya, nggak kenalin Pak Harun. Jadi karena saya nggak rasa sakit, saya minta pulang. Tapi ya dokter tetap bawa ke sana karena saya tidak melihat. Orang yang melihat itu udah nggak berbentuk gitu loh, udah kelewat-kelewat, udah pada kelihatan gitu kan. Ternyata betul. Jadi luka bakar saya itu kalau kulit kan ada lapisan-lapisannya. Jadi saya sudah kena ke lapisan yang ketiga, bahkan udah mau masuk ke 4. Itu luka bakar saya gitu. Nah, tapi puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan buat mujizat lagi. Pertama Tuhan buat mujizat, ya saya nggak kenapa-napa, anak saya, karena kita berseru sama Tuhan, anak saya selamat, kita berdua pun tidak merasakan sakit seperti apa yang dirasakan orang kalau kena luka bakar gitu ya. Kemudian
sampai di rumah sakit Tuhan tuntun. Setelah acara selesai, jadi gembala saya, atasan saya, datang di rumah sakit, ya Pak Peter sama Bunda Christine, Ibu Bapak mungkin juga kenal. Mereka mendoakan kami, masih ada di ruangan UGD, ya. Jadi mereka mendoakan kami, mereka bilang akan terjadi percepatan kesembuhan, dan itu kita aminkan. Tuhan pokoknya cepat sembuh. Itu kita aminkan bahwa akan terjadi percepatan kesembuhan. Kalau secara logika, dokter sudah ngomong, kesembuhan ini nggak dalam waktu yang singkat. Dokter bilang 3 sampai 4 bulan baru bisa pulih, baru bisa pulang. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau 3 sampai 4 bulan. Biayanya kayak gimana saya juga nggak ngerti. Ya kan? Tapi saya aminkan bahwa dalam waktu singkat Tuhan pasti sembuh. Amin. Bukan saya. Nggak 3 sampai 4 bulan. Karena sebelumnya saya sama orang. Jadi mereka kalau mengunjungi saya, mereka hanya lewat kaca. Jadi mereka kordennya ruang isolasi dibuka, ya kayak kita mau lihat baby itu loh, dibuka gitu kordennya. Mereka hanya bisa lihat saya di situ, bisa melihat suami juga di situ. Sayang sekali terputus-putus ya. Tapi benar-benar Tuhan mengadakan mujizat. Nah, jadi sekarang udah kedengaran? Jadi Tuhan tuh buat mujizat. Dalam saya ngalamin ya, 1 minggu saya bisa 2 sampai 3 kali itu masuk ke kamar operasi. Itu kulit pada disisetin semua. Jadi saya bius total, dibius total sama dokter. Karena saking banyaknya saya sudah dibius, sekali waktu dokter ngomong sama saya, sama suami, sudah tidak bisa lagi menggunakan bius total lagi. Dan itu saya benar-benar ketakutan. Saya waktu suami udah keluar dari kamar operasi, saya tanya sama suami saya, sakit nggak? Saya bilang. Karena sama sekali sudah tidak dibius sama dokter. Jadi waktu saya masuk, itu dokter ya pegang tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. 4 dokter. Tanpa bius, dia kupasin kulit saya. Jadi kulit-kulit ini dikupasi, saya nggak tahan, saya teriak. Saya bilang, sakit. Saya bilang, enggak sakit. Saya bilang sakit. Malah saya bilang sama dokter, stop. Nggak kuat. Saya bilang gitu, karena sakitnya bukan main. Kita kena sedikit ya, kalau kulit kita kopekan, kita rasa sakit ya. Ini tangan saya dari atas ini sampai ke bawah ini, kaki saya juga semua. Tapi Tuhan Yesus, akhirnya karena nggak kuat, akhirnya dokter bius saya, jadi selesai. Dan bersyukur sama Tuhan, muka ini benar-benar bukan operasi plastik. Pada saat kejadian ini muka kena. Habis, tapi bukti kebesaran Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, kita berserah sama Tuhan. Dalam kondisi sakit kayak gimana pun juga, pergumulan yang seberat apapun. Kalau kita cari Tuhan, iman kepercayaan kita nggak lepaskan. Kita terus cari Tuhan. Tuhan bikin mujizat di wajah saya. Amin. Kalau ibu, bapak lihat saya saat ini wajah ini adalah mujizat Tuhan. Ini nggak operasi plastik, tapi Tuhan buat mujizat. Kulit saya kembali mulus seperti semula. Benar-benar mulus, tidak ada bekas sedikit pun. Dahsyat Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan saya, tangan saya masih ada. Saya adalah tipe kulit yang keloid. Tipe kulit saya keloid. Jadi tangan saya keloid, kaki saya tetap keloid. Tapi Tuhan buat mujizat, wajah saya tidak ada keloid sedikit pun. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan bikin mujizat lagi yang dahsyat. Kondisi saya baru bisa sembuh. Tapi lewat doa, percepatan terjadi. Dalam waktu 20 hari, saya sama suami sudah boleh diizinkan pulang. Dahsyat. Meskipun kita tetap kontrol lewat berobat jalan, tapi kedahsyatan Tuhan dahsyat. Dan firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita, apapun masalah kita, seberat apapun, Tuhan ada bersama kita. Pencobaan yang Tuhan berikan tidak akan percayaan kita tetap kepada Tuhan Yesus. Kita tetap memiliki iman kita sama Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat bagi hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, wow, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberi pengharapan, dan siapapun yang mengandalkan dia pasti akan Tuhan bela ya. Ini adalah kesaksian Ibu Yohana, itu bukti bahwa
dia tuh hidup dan di mana kita mengandalkan dia, pasti ya kita akan dibelanya gitu. Terkadang itu terjadi ya karena untuk hal-hal biar kita tuh tergantung respon kita ya, mau biar kita lebih lagi mengandalkan dia atau karena mungkin juga teguran-teguran itu banyak sekali. Karena setiap manusia kan ujiannya beda-beda. Benar ya Ibu Yohana ya? Dan saya Iya, yakin dan percaya Bu betul. Yohana setelah kejadian ini semakin pasti melekat dengan Tuhan. Karena apa? Dengan kejadian kemarin itu aku harusnya udah mati loh. Kalau enggak, waduh kalau aku enggak lebih lagi dengan Tuhan pasti, waduh kayaknya aku dosa banget gitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Makanya lagu Mm-mm. tadi Oleh karena, ya, iya tadi ya. awal itu benar-benar hanya oleh kemurahan Tuhan aku ada sampai saat hari ini. Itu Iya. benar-benar karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, ya udah nggak ada. Gitu. Tinggal almarhum ya. Udah Iya, meninggal. betul. Iya. Wah, luar biasa. Kasih-kasih Tuhan, belikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan boleh ya yang mau bertanya, boleh open cam, kita bertanya ke hambanya, Bapak Pendeta Harun atau Ibu Yohana. Mungkin apa sih kiat-kiatnya atau bagaimana sih kehidupannya selama di proses Tuhan ataupun sebelumnya gitu. Atau tentang firman Tuhan yang beliau sampaikan tadi juga boleh ya. Silahkan. Ibu Susan mau bertanya? Atau yang lain silahkan ya. Masih ada waktu. Itu ada Ibu Eva juga dari SPB Ministry. Wah, Ibu Gembala kita, Ibu Ketua. Bu Foni atau yang lain silahkan yang mau bertanya. Saya Ya, silakan Bu Foni itu Bu Foni dulu. Oh ya Bu Foni. Shalom. Silakan Bu Foni. Kedengaran kan sini hujan gede juga. Iya, kedengaran. Kedengaran. Shalom Bu Yohana. Kesaksiannya sangat memberkati saya ya. Bu Yohana boleh tanya kan tentang kesaksian Ibu? Iya, boleh. Karena Ibu mengalami ngomong susah banget, mengalami kesulitan kan, luka bakar apa-apa kan. Ya kan Iya. Ibu. Gimana Ibu sampai sekarang tidak pernah kayak mutat, kayak tidak pernah meninggalkan Tuhan, nggak pernah kecewa. Kalau Foni belum tentu bisa kuat ya kayak Ibu kan. Tahu Bu Eva juga tentang kehidupan saya. Ibu bisa kuat, sama Bapak juga masih kuat melayani Tuhan. Gimana supaya Foni juga menghadapi masalah sakit penyakit supaya Foni tetap kuat, tidak mundur Bu, nggak kecewa. Tuhan, gue udah setia, kata Betawi ya. Gue udah setia melayani Tuhan apa-apa, tapi dikasih penyakit, dikasih cobaan apa-apa Bu, supaya iman saya lebih kuat lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan kan. Kan manusia suka maunya enak-enak, diberkati, ada suka itu kalau kita diberkati pasti senang sama Tuhan ya kan. Kalau kita dikasih cobaan, ujian, ya kan Bapak bilang pencobaan yang kita alami kan biasa kan, tidak melampaui kekuatan kita. Supaya iman saya lebih dibangkitkan lagi Bu di tahun yang akan datang, supaya saya tidak pernah meninggalkan Tuhan baik suka duka saya. Makasih Bu kesaksian. Meskipun tadi putus-putus suara Ibu. Kasih Bu Yohana. Ya, makasih Bu Foni. Bu Yohananya sinyalnya kayaknya lagi kurang bagus. Iya. Saya juga Silakan Bu Yohana. Ini udah kedengaran nggak? Oke, siap. Sudah Bu. Silakan. Saya? Iya. Jadi dari awal kejadian itu, ya, dari awal itu saya baru adain komsel, ya, dan saya baru pulang jam 11 malam, beres-beres, saya baru tidur. Nah, yang pertama, supaya tetap kita nggak tinggalin Tuhan, ya memang Tuhan tuh nggak salah, yang salah tuh kita. Kenapa? Ya mungkin dalam hati saya sebenarnya ya, pagi itu hati saya tuh udah ngomong, ada suara di hati saya. Jadi hati saya tuh udah saya pikir saya mau beli makanan aja buat anak saya 2 orang ini yang di rumah. Tapi saya ini nggak ngedengerin suara hati kecil saya gitu. Jadi tapi saya nggak taat gitu. Jadi akhirnya kejadian seperti ini. Nah setelah kejadian ini suami saya bilang Tuhan ampuni saya ikuti. Jadi kita teriaknya cuma sama Tuhan. Dan teriak sama Tuhan, pertolongan Tuhan datang, satpam datang,
tetangga-tetangga datang. Dan Tuhan juga mengingatkan kita, Tuhan mengingatkan kita juga di Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Itu yang menjadi pegangan dalam hidup saya waktu kejadian itu. Apakah kita mau menerima yang baik aja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Pada saat Ayub dicobain, Ayub juga parah banget kan, Tuhan pencobaan yang dialami oleh Ayub. Tapi Ayub tuh ngomong, ya, di Ayub 2 ayat 9 sampai 10 tuh Ayub ngomong, apakah kita mau menerima yang baik aja dari Allah, tetapi nggak mau menerima yang buruk? Itu yang menjadi perenungan buat saya. Dan itu yang menguatkan saya. Yang kedua, ibu harus bangun komunitas. Komunitasnya harus benar. Komunitasnya adalah yang di dalam Tuhan. Kalau di luar, kalau nggak di dalam Tuhan, banyak menguatkan kita, meskipun nggak ketemu. Jadi meskipun hanya lewat kaca, pakai tulisan ditempel di kaca, tapi itu yang menguatkan saya. Banyak banget hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat-jemaat saya datang ke sana ya untuk ngelihat saya dan mereka berdoa. Ya, itu penting, Bu. Mereka datang, mereka doa. Jadi mereka menyanyikan pujian penyembahan di sekeliling koridor rumah sakit itu, dan suami dengar, saya pun dengar. Dan itu yang membangkitkan iman kepercayaan saya sama Tuhan. Saya yakin dan percaya pasti Tuhan sembuhin saya, pasti Tuhan nggak akan tinggalkan saya. Itu yang tumbuh semakin kuat. Dan itu yang nggak membuat saya meninggalkan Tuhan. Karena dari awal kejadian, Tuhan sudah nyatakan mujizat-mujizatnya. Karena kita teriaknya sama Tuhan Yesus. Itu yang menguatkan kita, Bu. Nah, suami saya mau tambahin lagi. Ya, baik. Ya, shalom semuanya. Mungkin kesaksiannya cukup panjang juga. Tapi intinya ya, waktu kejadian itu, yang sikap hati saya itu adalah bahwa itu Tuhan yang sempurna. Kita yang nggak sempurna. Kenapa saya pertama kali datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan, saya ngomong, Tuhan, aku nggak sempurna. Engkau yang sempurna. Jadi bukan karena Tuhan yang salah atau Tuhan yang izinkan. Memang Tuhan izinkan. Tapi kita mau belajar bahwa saya langsung, Tuhan yang sempurna, aku nggak sempurna, aku mau disempurnain. Saya minta ampun Tuhan, ampuni saya. Di situ Tuhan nyatakan buat kita. Lalu bagaimana ya, tadi Bu Ipon tanya bagaimana kita tetap kuat di dalam Dia. Tentunya kita ada firman Tuhan ya dalam hidup ini. Nah, yang sering kita mungkin baca juga, dengar juga di Filipi 3. Kerinduan daripada Rasul Paulus. Kerinduan daripada Rasul Paulus. Filipi 3:10 yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan perbuatannya. Jadi kita harus punya sikap seperti Rasul Paulus, punya kerinduan untuk mengenal Dia. Mengenal Dia itu dalam bahasa asli kan ginoso ya. Artinya kita mengenal Dia itu bukan kata orang lain. Bukan karena pemahaman kita, pengetahuan kita tentang kisah yang terjadi di Alkitab. Tapi kita mau kita mengenal Dia secara pribadi kita dengan Dia. Itu kejar mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan. Di Alkitab yang tokoh-tokoh Alkitab yang menceritakan bagaimana mujizat satu orang bekerja untuk mereka. Tapi kita pun rindu untuk mengalami secara pribadi kita juga. Itu kita harus alami seperti ini. Tuhan itu benar-benar nyata. Lalu yang kedua, kita harus mengenal di situ dengan persekutuan dengan kematiannya, ya, dan penderitaannya. Artinya kita waktu kita mengalami masalah berat dan pergumulan itu berat, sakit, gak enak. Tapi sebenarnya Tuhan tuh menyatakan pribadinya kepada dia, kepada kita. Nah, makanya saya selama 20 hari itu saya di rumah sakit, bukan di rumah sakit 20 hari, di rumah pun sama. Di situ Tuhan selalu datang dan menjamah saya. Saya ngalami sama Tuhan penderitaan luar biasa, tapi kasih Tuhan luar biasa. Temukan saya, temukan saya, temukan saya. Hampir tiap hari saya itu nangis. Waktu saya sebut Yesus, Yesus. Waktu Yesus kita panggil Yesus, itu hati saya hancur. Saya nangis. Baik di rumah, waktu udah pulang terus. Nah, itulah yang membuat kita kuat bahwa Tuhan sudah menyatakan pribadinya pada kita. Ya, Wifon, dan ini boleh kesaksian buat kita semua. Biar kita kejar, kita mengenal Tuhan, mengalami secara pribadi. Bukan kata orang lain. Waktu kita kenal sama Tuhan, Tuhan itu baik. Kasih Tuhan itu nyata. Pribadi Tuhan itu ada. Amin ya. Saya merasakan. Kalau saya berkata demikian, hati saya hancur. Tuhan itu nyata. Bukan Tuhan yang sama-sama, tapi Tuhan nyata.
Waktu kita buka hati kita, punya kerendahan hati kita, roh kita sama Tuhan, hubungan intim sama Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami dalam Dia. Tuhan senantiasa menunjukkan pribadinya di dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati. Amin. Makasih Pak Harun sama Ibu Yohana. Tuhan berkati pelayanan Bapak Ibu. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati Ibu. Amin, luar biasa. Terima kasih hambanya untuk penjelasannya. Dan terima kasih juga untuk Bu Foni sudah menyempatkan untuk meresponi. Boleh untuk satu atau dua orang lagi yang mau bertanya, boleh ya? Selanjutnya siapa? Jadi Bu Eva mau bertanya? Ya, shalom Ibu Yohana. Saya, Shalom, Bu. aduh, udah kenal nih, udah lama. Ya, saya waktu itu kejadian Ibu kan udah tahu juga waktu pas kejadian. Memang ngelihatnya tuh kemarin nih ngeri ya. Jadi daging apa kulitnya itu, aduh sampai kan dibalutkan. Saya sampai, aduh Ci, ini gimana Ci? Tapi luar biasa ya. Saya salut juga ya. Apa ya? Kalau saya kemarin baru di operasi varises saja bekas suntikan kayaknya, aduh nggak enak gitu loh. Kadang-kadang suka, aduh gimana sih nih dokter nih, kok masih kebas, aku bilang gini. Kadang-kadang mengeluh gitu kan. Tapi kalau Bu Yohana tadi yang poin yang tadi saya dengerin, dikupas itu kulit-kulitnya, aduh itu gimana tuh. Sakitnya minta ampun, tapi luar biasa. eh tabah gitu loh. Bisa melaluinya dan memang ini saya salut juga ya sama Ibu Yohana. Ya biar jadi kesaksian Bu, supaya menguatkan orang lain, jangan mudah menyerah terhadap apa cobaan ya, maksudnya sakit penyakit kadang-kadang menyerah. Saya juga ya ini Bu Foni juga kadang-kadang saya suka ngomong, ayo Fon, jangan nyerah, harus maju terus. Jadi memang apalagi kita pendoa gitu harus kuat ya. Jadi memang apalagi pendoa ini kan garis depan, jadi harus jangan cengeng-cengeng lah gitu istilahnya. Gitu luar biasa. Terima kasih Bu Yohana, Pak Harun yang sudah menguatkan. Maaf tadi saya telat, saya baru buka WA-nya. Ini lagi lowbat juga. Terima kasih ya semuanya. Berkati. Thank you Michelle. Ya, terima kasih Bu Eva. Sudah saling kenal yang luar biasa. Hamba-hambanya yang sudah banyak menjadi berkat dan juga ya di sini. Dan puji Tuhan dapat berkumpul kembali. Dan ada terakhir lagi mungkin mau bertanya. Ada? Salam? Nggak ada ya? Sambil menunggu ya. Itu tahun berapa Ibu? Sorry, saya tadi lupa. Tahun berapa Ibu? 2013, tepatnya hari ini, 2011. 2011 Oh, pas hari ini, 5 pas hari ini November. ya. Wah, Tuhan Yesus Iya, baik ya. Itu sebuah pas hari ya, ini. kayak benar. Iya, Bukan ada. suatu kebetulan ya. Kalau Betul. memang Ibu tuh menyaksikan, waduh saya merinding. Ibu menyaksikan itu sebuah kebaikan Tuhan itu bukan suatu kebetulan. Kenapa kok nggak jadi hari Kamis? Kenapa hari ini? Memang Tuhan mau buat reminding bahwa dulu itu loh gue sudah buat mujizat buat hidupmu yang nah saat ini, dan Ibu mengingatnya ya bahwa hari ini tepat hari ini, dan itu sebuah wah bukan celebrate ya, cuman kayak wah Tuhan tuh dahsyat banget. Dan saya merasakan impartasi bahwa kekuatan dan penyertaan Tuhan, dan di mana kita sungguh-sungguh datang hadapan Tuhan, sungguh-sungguh tuh bersekutu dengan Tuhan tuh memang benar-benar Tuhan tuh hidup dan nyata itu. Dan apalagi saya akan dari seberang dan merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa di saat saya mengikut Tuhan itu beda banget ya. Dan kehidupan anak-anak Tuhan itu juga pasti berbeda dan membuat orang-orang apa sih? Kenapa sih sama Tuhan Yesus? Gimana sih? Nah, kita harus beritakan itu terus ya bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa. Terima kasih Ibu. Dan ada yang lain? Ini luar biasa. Saya tadi dengar itu sambil merinding kok dikelupasin udah kayak apa ya, jagung atau apa yang dibakar itu kayak udah kayak makanan aja Ibu ya, itu nyata, itu real ya, ada seperti itu ya. Iya, Aduh. ya itu real. Karena memang pengobatannya menurut dokter ya seperti itu. Jadi kulit-kulit yang mati itu harus dibuang dulu. Sedangkan ternyata kulit saya itu nggak bagus gitu loh. Jadi Oh, karena ya, violet itu tadi ya, violet ya. karena luka dalamnya juga luka bakarnya terlalu dalam. Jadi penyembuhannya memang agak lama ya. Menurut dokter sih waktu itu kira-kira 10 tahunan baru bisa lumayan lah pulih gitu lah ya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan yang nggak habis pikir, yang benar-benar yang kita syukurin itu, ya Tuhan tetap buat mujizatnya yang dahsyat dan luar biasa gitu. Ya, trauma tetap trauma. Ya, waktu itu saya juga trauma, udah nggak pakai gas lagi, semua pakai listrik ya. Dan puji Tuhan juga Tuhan pulihkan sedikit demi sedikit ya. Tapi ada mentalnya pasti kena ya. Ya,
Heeh. Iya betul. Dan saya Oh, cukup lama juga nggak berani keluar gitu kan, karena tangan saya harus komunikasi. dibebet-bebet semua, muka juga masih ada bekas-bekas kayak gitu ya. Nggak mau Mm-mm. lihat kaca kayak gitu ya. Tapi ya Tuhan tuh baik, Tuhan pulihkan satu-satu, Tuhan pulihkan. Dan saya sudah 4 tahun ini, saya Mm-mm. udah kembali lagi pakai gas. Oh, congratulations. Sebelumnya saya hanya pakai listrik ya. Ya selama Mm. pakai listrik segala macam ya, saya pakai listrik dan puji Tuhan saya sudah mulai berani. Sudah 4 tahun ini saya udah pakai gas. Awalnya juga Wow. waktu suami saya udah beli gas segala macam, nggak berani nyalain gas, nggak berani nyalain kompor gitu ya. Jadi panggil suami dulu kalau mau masak, nyalain dulu kompor. Lama-lama nggak ada orang lagi, aduh mau masak gimana ya. Akhirnya belajar sambil Oh. jauh-jauh gitu ya nyalain gitu ya. Tapi akhirnya puji Tuhan 4 tahun ini ya Hmm. Tuhan sudah pulihkan, udah berani masak dengan gas kembali gitu. Sangat Ya nggak sekian. mudah ya. Mm-mm. Ya Iya. sangat mudah, nggak mudah pasti ada maksud Tuhan karena di saat permukaan itu, di saat momen itu pasti ada pertanyaan, ada kadang down, ada kadang up itu ya. Kenapa Tuhan harus terjadi itu dan ada juga kalanya dan itu di saat itu juga benar-benar duduk di kaki Tuhan yang sungguh-sungguh ya, minta belas kasih Tuhan. Karena saya mengalami hal yang pernah diremukan Tuhan yang kayak benar-benar di bawah banget itu kayak sampai give up gitu kan. Jadi kayak banyak hal sih gitu ya Ibu ya. Jadi saya juga diingatkan biar lebih lagi mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih itu pergunakan sebaik-baiknya Pak. Lagi waktu-waktu ini banyak saya lihat di YouTube juga kayak udah ada pengangkatan gitu, nggak tahu entah bener apa nggak itu kayak tapi Tuhan, aku bilang kalau saya belum benar-benar melakukan apa yang tugas-tugas yang belum selesai Tuhan, aku nggak mau jadi ambil dulu, jangan diangkat dulu sampai gitu. Jadi ada rasa oh begitu ya, ada rasa kayak jangan dulu Tuhan, aku mau menyelesaikan tugas-tugas saya gitu, menjadi berkat, menjadi dampak kayak gitu. Jadi kayak terima kasih nih bukan suatu kebetulan ya Ibu nih kesaksian seperti ini mengingatkan pasti ada yang di reminder bahwa kita harus tetap tunduk di kaki Tuhan, maksudnya bersujud dan berserah sama Tuhan di akhir zaman ini ya. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Harun dan Ibu Yohanes dan yuk Johana, kita percaya di lain waktu kita akan dipertemukan mungkin dalam keadaan ya ibadah seperti ini atau onset kita tidak tahu ya. Pasti kesaksiannya akan menjadi lebih dahsyat lagi. Ada penambahan lagi Ibu Susan? Bersyukur kekasih Tuhan ya, dengar anak-anak Tuhan punya semangat yang luar biasa ya. Trauma sih trauma, tapi sudah dipulihkan Tuhan. Itu ya kekasih Tuhan. Dan pertanyaan Bu Foni tadi tetap Bu Foni, namanya orang punya masalah itu ya, yang penting satu tadi kata Pak Harun, menguatkan hati kita pada Tuhan. Caranya gimana? Cari Tuhan, pujian penyembahan. Kalau dengar seperti itu, ini kita mendengarkan aja loh kekasih Tuhan, tidak menjadi pelaku. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa. Tadi dikatakan kesaksian Bu Yohana, Tuhan itu dahsyat, dahsyat ya. Saya merasakan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Suami istri ini dipakaikan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan. Sudah setahun loh kekasih Tuhan. Saya minta tolong sama hambanya Pak Harun sama Bu Yohanes, setahun kekasih Tuhan. Bu, gimana Bu bisa ngisi? Aduh Bu Susan. Waktunya belum pas ya. Tapi hari ini Pas momennya ya. Tapi hari ini kekasih Tuhan, momen yang sangat penting. Ya, nggak ada kebetulan bagi saya. Ingat kekasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita nggak ada kebetulan. Saya percaya ini skenario Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Tidak akan pernah dilupakan. Bu Yohana, nggak pernah dilupakan. Apalagi nanti bisa sejarah ya. Ini tadi katakan apa? Ini mukanya mulus. Waduh, itu yang ditakuti wanita ya kekasih Tuhan ya. Jatuh, tergores saat dikit gitu aja. Aduh, ada bekasnya. Tapi saya lihat ini tadi tak lihatin. Iya, nggak ada bener ya. Cuma bekasnya di tangan ini. Boleh ditunjuk Ibu bekasnya Bu. Biar jadi saksian ini. Ini katanya ini. Tangannya itu keloid. Ya benar ya. Coba bisa dilihat Bu. Ya, Nah, jadi Tuhan bisa yang dilihat tuh. dahsyat ya. Jadi Tuhan tuh masih menyisakan bekas di tangan saya yang keloid ya. Jadi kelihatan ya Ibu-ibu ya. Ini tangan saya Oh, iya. Bapak-bapak ya, ini keloid. Dan ini saya sudah dan ini tangan ini sudah dioperasi. Tangan kanan ini sudah dioperasi sama dokter. Jadi setelah keluar dari rumah sakit bukan satu masalah selesai. Tapi saya setiap tahun, 1 tahun 2 kali saya harus tetap operasi. Jadi ini tangan kanan saya sudah dioperasi dan tangan saya sudah bisa lurus. Ya, tadinya nggak bisa lurus, bengkok. Karena syaraf-syaraf yang ada di tangan, otot-ototnya ini kena. Gitu. Ya, jadi ini buktinya tangan kanan ini ada juga di kena. Ya, kelihatan ya? Tangan kiri juga kena. Ya. Di kaki pun kena. Jadi kaki dari lutut sampai ke bawah kena.
Bahkan telapak kaki pun kena. Ada yang parah adalah kaki sebelah kanan. Dan kaki saya sebelah kanan sudah dioperasi juga, tapi puji Tuhan, operasinya gagal. Jadi tangan saya, jari saya kanan, yang tengah itu ke atas begini. Tidak bisa pulih sempurna lurus begini, nggak bisa. Jadi ngejentit begini lah istilahnya. Jadi awal-awalnya saya nggak bisa pakai sepatu. Awalnya nggak pakai sepatu. Dokter ini ada dokter spesialis yang udah pro, yang pinter, tapi Tuhan izinkan gagal operasinya. Setelah dioperasi, malam hari saya mengalami pendarahan di kaki, jadi darah keluar banyak, sehingga itu membuat jaringannya itu nggak bagus, ya. Jadi kulit yang ditempel di kaki saya, yang ambil dari kulit tubuh saya, itu juga nggak berhasil, jadi dia nggak nempel, gitu. Jadi terjadi kegagalan. Nah, karena kegagalan yang kedua, harusnya tangan saya yang sebelah kanan akan operasi lagi. Ini akan dioperasi lagi sama dokter, tapi saya melihat bahwa karena sudah mengalami kegagalan di kaki yang kedua, saya nggak mau lagi. Saya bilang nggak apa-apa, udah tangan seperti ini nggak apa-apa, yang penting saya semua bisa beraktivitas dengan baik. Meskipun tangan kiri saya nggak bisa lurus, agak bengkok ya. Tuh, saya lurusin kelihatan ya, bengkok. Nah, ini rencananya sama dokter mau dilurusin seperti tangan kanan saya, tapi karena gagal di kaki, saya udah nggak mau lagi. Saya udah bilang sama suami bahwa saya udah nggak mau operasi lagi, gitu. Karena penyembuhannya, pemulihannya juga cukup lama operasi, gitu. Ya, nih buktinya ada lebih sesuai. Wow, luar biasa. Ya. Terima kasih ya Bu Yohana, kekasih Tuhan tadi sudah melihat ya. Tunjukkan sama Bu Yohana satu persatu, itulah bukti kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tetap semangat kekasih Tuhan, apapun yang terjadi, sekali lagi saya katakan, skenario kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang pasti Tuhan pegang kendali hidup kita. Apa yang terjadi, semuanya seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan melebihi kekuatan kita. Amin ya kekasih Tuhan ya. Tetap cari Tuhan, tetap bersama-sama dalam komunitas yang benar tadi kata Bu Yohana ya. Sehingga bisa saling mendoakan. Itulah kekuatan dari Bu Yohana, kekasih Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk hambanya Pak Harun, juga untuk Bu Yohana. Tuhan memberkati. Oke, silakan Michelle. Oke, terima kasih Bu Susan. Dan kita sebelum menutup acara ibadah ini, kita mau naikkan satu lagu ya, boleh Pak Ronald, lagu penutup ya. Dan terima kasih untuk hambanya Pak Pendeta Harun dan Ibu Yana untuk saksinya dan firman yang luar biasa. Kiranya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, menjadi berkat, menjadi dampak, dan buat reminder buat anak-anak Tuhan, siapapun dimanapun itu, biarlah kesaksian itu untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan hidup dan menyertai kita sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita setelah doa lagu penutup akan langsung doa penutup oleh Pak Harun ya, Pak Pendeta Harun. Silakan Pak Ronald. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kekuatan baru di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ora masyangkara pata karapata karapata.
Kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu Tuhan. Sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ada kekuatan yang baru senantiasa Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih. Malam ini Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Boleh menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan Yesus. Kamu berdoa di dalam nama Yesus setiap kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kau sertai, Kau lindungi, Kau bela ya Tuhan. Engkau lakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami dijadikan makin hari makin mengenal Engkau Tuhan. Dan keserupaan Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Hidup kami sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan. Ini kami semua ya Tuhan. Kami rindu, kami dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Berkati Bu Susan ya Tuhan. Berkati Pak Ronald ya Tuhan. Michelle, Elis dan lain-lain semua teman-teman kami. Pada malam itu Engkau berkati ya Tuhan, dengan berkat yang luar biasa bercurah atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya persekutuan ini tidak pernah sia-sia. Akan mendatangkan kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hidup kami sungguh-sungguh Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih tutup bungkus kuasa darah-Mu yang kudus. Setiap pergumulan demi pergumulan kami Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kau berikan hikmat, berikan kekuatan untuk menghadapi masalah pergumulan dalam hidup ini. Dan tentunya ada jalan keluar buat kami. Ada mujizat, perkara-perkara yang dahsyat Engkau lakukan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau tolong kami semua ya Tuhan. Sekecil apapun Kau pasti tolong kami ya Tuhan. Terima kasih. Rasanya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu yang lain ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Di mana berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Berkat kasih karunia di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya terima berkat, kita sama-sama katakan. Amin. Amin, 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 amin. Terima Puji kasih nama ya. Tuhan. Thank you semua. Thank you ya Pak Harun. Ya.